Shalom sahabat GKI Camar terkasih. Tema kita pada hari ini, Tuhan hadir di kandang hidup kita. Lukas 2 ayat yang ke-7 mengatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sahabat GKI Camar terkasih, pernah nggak saudara merasa hidup ini seperti kamar yang sangat berantakan? Yang kalau ada orang mau masuk, kita buru-buru bilang, jangan dulu, belum rapi. Seringkali kita juga begitu kepada Tuhan. Kita berkata dalam hati, Tuhan jangan sekarang, hidupku lagi nggak layak. Lagi kacau. Tapi justru anehnya, di titik paling tidak ideal, di bagian hidup kita yang paling gelap dan berantakan, disitulah Tuhan memilih hadir. Sama seperti ketika Tuhan Yesus lahir, bukan di istana, tetapi di sebuah kandang. Sahabat GKI Camar terkasih, Lukas 2 ayat 7 mencatat bahwa Tuhan Yesus dibaringkan di palungan. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat yang sederhana, tapi pesannya sangat mendalam. Yang pertama, kandang bukan tanda kegagalan, tetapi panggung kehadiran Allah. Kandang itu bau, gelap, tidak nyaman, tidak layak. Tapi justru di tempat yang paling tidak diperhitungkan, itulah rencana keselamatan dimulai. Tuhan tidak menunggu hidup saudara rapi baru hadir. Dia datang dulu. Dia menyentuh dulu. Dia menerangi dulu. Mungkin kandang saudara dan saya adalah luka lama, hubungan yang retak, kegagalan yang memalukan, atau dosa yang selama ini disembunyikan. Tetapi Tuhan Yesus mau datang ke tempat itu. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus hadir, kandang berubah menjadi kesaksian. Tempat yang dulunya gelap dan diremehkan, tiba-tiba menjadi bagian paling dikenang sepanjang sejarah. Demikian juga ketika Kristus hadir dalam hidup saudara dan saya. Bagian yang paling kacau bisa berubah menjadi bagian yang paling kuat Tuhan pakai untuk menunjukkan kemuliaan-Nya. Sahabat GKI Camar terkasih. Jadi apabila kandang dalam hidup saudara yang selama ini ditutup rapat, bagian mana dari hati saudara yang dianggap terlalu kotor atau terlalu rusak untuk Tuhan singgahi, hari ini bukalah pintunya. Karena Tuhan tidak mencari tempat yang sempurna, Dia mencari hati yang bersedia. Dan ketika Dia masuk, kandang itu bisa menjadi tempat kelahiran sesuatu yang baru. Amin. Selamat melanjutkan kehidupan sepanjang minggu ini, dan selalu andalkan kuasa Tuhan di dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap bagian kandang kami yang gelap, luka yang belum selesai, yang kotor, yang seringkali kami tidak melihatnya sebagai sesuatu yang baik. Kami belajar bagaimana palungan menjadi sebuah tempat sukacita, tempat pengharapan, dan tempat kesaksian. Ubahlah setiap sisi kehidupan kami yang memang tidak baik menjadi sesuatu yang baik di hadapan Tuhan dan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.